Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran sosiologi. Sekarang kita akan membahas materi kelanjutan dari kelompok sosial, yaitu dinamika kelompok sosial. Dinamika itu perubahan. Dinamika kelompok sosial itu perubahan dan perkembangan dalam suatu kelompok yang merupakan hasil dari interaksi dan interdependensi antar manusia. Interdependensi itu saling ketergantungan. Nah, jadi dalam kelompok sosial itu dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan. Perubahan itu disebabkan oleh interaksi tadi. Antar manusianya saling berinteraksi, kemudian akhirnya menimbulkan suatu perubahan. Perubahannya mencakup apa? Macam-macam. Mulai dari strukturnya, yaitu ketua dan anggotanya, itu bisa berubah-ubah. Nah, ketika pemimpinnya berubah, dampaknya apa? Dampaknya bisa merubah nilainya. Aturan dalam suatu kelompoknya bisa berubah. Terus hubungan antar anggotanya pun bisa berubah, bisa semakin erat, bisa juga malah renggang karena adanya perbedaan pola pikir. Akhirnya apa? Ada anggota yang keluar dari kelompok sosial tadi. Itu juga bisa dikatakan sebagai dinamika. Nah, apa sih yang mendorong terjadinya dinamika kelompok sosial itu? Dibedakan menjadi dua, ada faktor intern dan juga ekstern. Intern berarti faktornya berasal dari dalam, berasal dari anggota kelompok itu sendiri. Nah, kalau dirangkum ketiga hal ini, intinya faktor yang mendorong terjadinya perubahan itu karena adanya konflik. Nah, konflik ini bisa disebabkan karena perbedaan kepentingan maupun perbedaan paham. Karena ada dua pemikiran yang saling bertentangan. Nah, akhirnya menciptakan sebuah perpecahan. Karena tujuannya mereka sudah berbeda, karena cara berpikirnya mereka berbeda. Nah, ketika beda terus nggak bisa disatukan, akhirnya kan bisa menimbulkan perpecahan atau disintegrasi. Sedangkan faktor ekstern, faktor yang berasal dari luar, yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, perubahan situasi sosial. Berubahnya situasi sosial bisa diakibatkan karena ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini terkadang juga bisa menciptakan persatuan. Malah anggotanya itu semakin erat solidaritasnya. Untuk apa? Untuk mengalahkan ancaman dari luar tadi. Biar kita yang menang. Nah, kemudian masuknya unsur-unsur baru atau juga adanya industrialisasi. Nah, masuknya unsur baru juga bisa menyebabkan perubahan situasi sosial. Industrialisasi juga, hubungan interaksi yang terjalin antar anggotanya kadang bisa berubah. Yang dulunya solid banget bisa menjadi renggang. Misalnya nih, masuknya unsur baru, perkembangan teknologi, adanya handphone nih. Nah, kalau dulu belum ada handphone, kita interaksinya kan tatap muka tuh. Tatap muka, interaksinya secara langsung. Tapi semenjak ada handphone, interaksinya kan menjadi tidak langsung, tidak perlu tatap muka. Kadang malah yang dekat fisiknya toh. Tapi yang jauh semakin dihubungi terus. Maksudnya apa? Ketika ada HP, kalian di sini tuh fokusnya ke HP terus. Lingkungan sekitarmu kamu nggak peduli lagi. Nah, itu buruknya. Cuma baiknya ya bisa komunikasi dengan jarak jauh, itu bagusnya. Kemudian yang kedua, perubahan situasi ekonomi.
Perubahan situasi ekonomi ini kaitannya dengan perubahan sistem mata pencarian atau cara perolehan pekerjaan. Seperti tadi industrialisasi. Industrialisasi sekarang tidak hanya di kota, di desa pun sekarang mulai masuk tuh industrialisasi, walaupun jumlahnya masih sedikit. Nah, perubahan sistem mata pencarian ini bisa menyebabkan perubahan apa sih dalam suatu kelompok? Berbagai macam. Mata pencarian penduduk menjadi beraneka ragam atau heterogen. Yang dulunya mayoritas banyak yang bekerja di sektor pertanian, sekarang juga mulai melebar. Adanya industrialisasi ini menyebabkan masyarakat setempat mulai berdagang di sekitar pabrik untuk melayani para pekerja yang ada di pabrik. Nah, entah dagang, buka usaha warung makan, atau mungkin atau mungkin toko-toko tertentu yang ada di sekitar pabrik itu kan bisa jadi. Selain itu juga heterogen dari masyarakat menyewakan jasa berupa apa? Berusaha membangun kos-kosan atau membangun sewa kios-kios untuk tempat berdagang, berbagai macam. Jadi pekerjaannya mulai heterogen. Nah, hal ini sesuai dengan yang ini nih, di GMM. Dulunya itu kan Sapejah, sekarang banyak tuh warung yang mulai bermunculan. Kebanyakan masih warung makan sih. Soalnya apa ya, tadi orang-orangnya masih ada yang di sekitar sini, walaupun ada yang dari luar kota juga. Misalnya dari Rembang juga ada yang bekerja di sini. Kemudian yang ketiga ada perubahan situasi politik. Nah, ini berkaitan dengan pergantian pemegang kekuasaan maupun kebijakan baru. Biasanya jika pemimpinnya baru, itu diikuti dengan norma yang baru. Entah norma lama yang direvisi atau mungkin ada penambahan norma baru. Ganti presiden, terus normanya menjadi bertambah atau normanya menjadi diperbaiki. Nah, seperti sekarang programnya Pak Jokowi itu kan muncul kartu KIP, muncul kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Nah, dimana hal itu tidak ada ketika zaman Pak Presiden yang sebelum-sebelumnya gitu. Nanti ganti presiden ya mungkin kebijakannya bisa ganti lagi. Kebijakan bisa ganti itu ya karena disesuaikan oleh perkembangan zaman atau kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Nah, proses perkembangan berbagai kelompok sosial ini dibedakan menjadi 5 macam. Mulai dari kelompok kekerabatan, kelompok okupasional, kelompok volunteer, masyarakat pedesaan, dan masyarakat perkotaan. Kita lihat dulu kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan ini anggotanya orang-orang yang memiliki ikatan darah atau persaudaraan. Isih mambu dulur. Dikatakan kerabat itu ketika kita isih mambu dulur. Anggotanya juga memiliki ikatan batin yang kuat. Nah, biasanya dalam kelompok kekerabatan ini belum ada pembagian kerja yang jelas. Satu orang bisa melakukan beberapa pekerjaan, misalnya keahliannya nggak cuma satu. Nah, kelompok kekerabatan ini ketika mendapatkan pengaruh dari luar bisa berkembang menjadi kelompok okupasional. Kelompok okupasional itu kelompok orang yang memiliki ikatan pekerjaan yang sama. Kan ada pengaruh dari luar tuh. Akhirnya masyarakat kan menjadi heterogen. Kemudian diterapkan sistem pembagian kerja yang jelas berdasarkan pada spesialisasi.
atau bekerja sesuai bakat masing-masing. Nah, satu orang bisa menguasai satu pekerjaan. Makanya terciptalah kelompok orang-orang yang memiliki ikatan pekerjaan yang sama, memiliki spesialisasi kerja yang sama. Ya, contohnya kayak ID. Nah, di dalam kelompok tersebut anggotanya ya dokter. Nah, ketika kamu bekerja sebagai perawat, kamu tidak bisa masuk ke dalam kelompok ID. Nah, kelompok ID itu hanya orang-orang yang sudah menempuh sekolah dari kejuruan dokter gitu. Misal di sekitar kalian ada nih kelompok YouTuber. Nah, itu juga bisa jadi karena mereka sama-sama bekerja sebagai YouTuber. Nah, kelompok selanjutnya yaitu kelompok volunteer, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, anggotanya memiliki kepentingan yang sama, tapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kepentingan anggota kelompok itu sendiri tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Nah, entah itu kepentingan kebutuhan yang kamu penuhi sendiri itu seperti refreshing atau mungkin suka menolong atau cinta alam. Nah, itu menjadi contoh dari kelompok volunteer. Kelompok sukarelawan dari Blora misalnya. Ketika ada bencana-bencana yang terjadi di suatu daerah, kemudian kelompok relawan tersebut bersama-sama membantu masyarakat yang terkena bencana tadi. Kemudian kelompok cinta alam, misalnya kelompok pendaki gunung juga bisa masuknya kelompok volunteer. Kemudian ketika cinta alam, kemudian ketika mereka mendaki, ketika mereka turun, mereka akan membawa sampah-sampah yang ada di gunung. Itu bisa. Kemudian kelompok masyarakat pedesaan. Nah, identiknya mata pencariannya itu bertani atau berkebun. Cara bertaninya itu mulai ada perkembangan atau mekanisasi. Ada penggunaan peralatan teknologi untuk membantu tenaga manusia atau menggantikan tenaga manusia. Biyen misal panenan pari kan berkembang terus ya. Sekarang sudah ada mesin kombi. Oh iya, lupa. Petani itu dibedakan menjadi dua, peasant dan farmer. Peasant itu petani di mana hasil panennya itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa dijual. Berarti hasil panenmu ya untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri, dimakan sendiri. Tapi farmer berbeda. Kalau farmer itu mulai berkembang. Hasil panennya selain untuk kebutuhan sendiri juga untuk dijual. Nah, hasil penjualan hasil pertanian tadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, misalnya untuk keperluan anaknya sekolah, biaya sekolah, atau untuk keperluan membeli barang sesuatu. Nah, itu petani dibedakan menjadi dua, peasant dan farmer. Peasant tulisannya PEASANT, peasan. Sistem kehidupan kelompok atas dasar kekeluargaan dan ikatan antar anggota erat. Nah, biasanya ketika melakukan bertani, nah, itu didasarkan kekeluargaan, misalnya gotong royong, saling membantu. Kadang itu ada antar petani yang
ketika membantu pekerjaannya itu tidak mau menerima uang. Nah, ya dianggap membantu. Nah, biasanya ketika nanti sudah panen, si petani yang dibantu tadi itu biasanya akan memberikan hasil panennya kepada orang yang telah membantu. Nah, ini kan salah satu contoh dari sistem kekeluargaan dan bisa menyebabkan ikatan antar anggotanya tadi bisa kuat, solidaritasnya kuat. Yang terakhir ada kelompok perkotaan. Kalau kelompok perkotaan, mata pencariannya itu beragam, mulai dari sektor industri, jasa, dan juga perdagangan. Industri, pabrik pun beraneka ragam, nggak cuma pabrik gula kayak nengkene ya. Ada juga pabrik tekstil, dan lain sebagainya. Tapi keanggotaannya itu biasanya jarang mengenal. Nah, biasanya mereka juga terikat kontrak dalam suatu pekerjaan dan juga meninggalkan tradisi. Kenapa tidak saling mengenal? Ya karena tadi salah satunya anggotanya itu berasal dari beragam daerah. Kota itu kan jadi incaran para urbanisasi, para urban. Tatanan nilai beragam. Nilai yang berkembang di perkotaan itu banyak sekali. Karena apa? Karena tadi salah satunya orang-orang yang tinggal di perkotaan itu berasal dari beraneka ragam atau berasal dari berbagai macam daerah. Sedangkan tiap daerahnya sendiri itu punya nilai dan norma yang berbeda. Jadi mereka itu kadang juga masih menganut nilai dan norma yang dibawa dari rumah. Nah, walaupun di kota itu ada nilai sendiri, tapi biasanya mereka masih menganut nilai-nilai yang ada di daerahnya. Persaingan kerja ketat. Kenapa bisa ketat? Karena banyak orang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga muncul seleksi berdasarkan bakat atau kemampuan. Ada spesialisasi. Nah, akhirnya orang-orang kan akan sibuk belajar tuh, akan sibuk bekerja, akan sibuk berorganisasi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Dari sini akhirnya muncul tuh sifat individualis. Semakin meningkat sifat individualisnya. Karena apa? Karena keinginan dari dirinya tadi, pengen memperoleh pekerjaan yang layak tadi. Bersifat dinamis. Dinamis itu selalu mengalami perubahan. Perkotaan itu lebih cepat perkembangannya daripada di pedesaan. Kemudian, menjadi daya tarik masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi. Kenapa bisa menjadi daya tarik masyarakat desa? Karena masyarakat desa berpikirnya di kota itu banyak pekerjaan, karena banyak industri. Nah, ketika banyak industri pasti kan memerlukan banyak pekerja tuh. Nah, akhirnya masyarakat desa berbondong-bondong ke kota, beranggapan bahwa di sana itu pusat pekerjaan. Selain itu, di kota itu menjadi pusat perekonomian, pusat industri, pemerintahan, administrasi. Berbagai macam ada di situ. Menjadi daya tarik kita sendiri. Terus di sana itu menjadi peluang besar dalam mengembangkan potensi kita. Mesti mikirin ini. Alah, nek nang kotangku aku badak orang ndang maju-maju. Tak ning jobo sik ben ngerti hawa jobo. Ben golek pengalaman sik. Nah, kadang itu masyarakat desa mikirnya gitu. Di kota itu tempat mencari pengalaman. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan pengalaman, bisa pengalaman tersebut diterapkan di desanya. Nah, jadi di kota itu mereka belajar berbagai hal, nanti bisa diterapkan untuk balik kampung, diterapkan di desanya. Selain penarik dari kota, ada juga faktor pendorong urbanisasi dari desa. Apa saja?
Di desa itu pekerjaannya sempit, maksudnya pekerjaannya sedikit terbatas, rata-rata hanya sebagai petani. Sedangkan orang-orang yang masih muda itu biasanya gengsi ketika akan melakukan pekerjaan sebagai petani. Biasanya mereka itu tadi belum siap menjadi petani ketika usianya masih muda. Akhirnya mereka beranggapan pekerjaan di desa itu sedikit. Nah, akhirnya mencari pekerjaan yang banyak, yaitu di kota. Selain itu ada juga nih sifat individualisnya, karena kita ingin bebas dari tradisi. Kalau di desa itu sangat mengikat, misalnya nggak boleh keluar malam. Tapi ketika saya merantau, akhirnya tidak ada orang tua, tidak ada yang mengawasi. Akhirnya saya bebas, mau keluar tengah malam kayak itu nggak masalah, nggak ono sing ngloroi. Nah, kadang juga pendorongnya gitu. Kemudian adanya kesempatan menambah ilmu. Nah, seperti universitas-universitas, walaupun di sini ada, tapi kan yang negeri kan belum ada tuh. Nah, akhirnya mereka itu lari ke kota untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu juga bisa menjadi faktor pendorong urbanisasi. Oke, sudah selesai materi dinamika kelompok sosial, cuma itu. Nah, sekarang gini, kalian coba ceritakan salah satu kelompok, kalian menjelaskan satu kelompok yang mengalami dinamika. Terserah kalian, sesuaikan dengan pengalaman kalian sendiri. Entah kalian menyoroti kelompok desa atau menyoroti kelompok kelompok primer, kelompok Kiminskap, atau kelompok apa saja terserahmu. Yang penting uraikan dinamika yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.